Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan tetap semangat dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Di sini saya Eki Sanjaya, saya merupakan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 11 April, dan pada kesempatan kali ini kembali saya akan sedikit memberikan pembahasan dari mata kuliah Ekologi Administrasi Negara. Dan pembahasan yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini yakni mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi sistem dalam ekologi administrasi negara. Baik, kita langsung merujuk pada pembahasan. Terdapat 5 faktor yang mempengaruhi sistem dalam ekologi administrasi negara ini. Yang pertama yakni faktor keadaan penduduk, kemudian yang kedua faktor struktur sosial atau social structure, kemudian yang ketiga faktor sistem ekonomi, kemudian yang keempat faktor ideologi negara, dan yang kelima yakni faktor sistem politik. Kita bahas terlebih dahulu mengenai faktor yang pertama, yakni mengenai faktor keadaan penduduk. Apa itu penduduk? Penduduk dalam hal ini bisa dikatakan sebagai sekelompok orang yang menetap dalam suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Dan dalam faktor keadaan penduduk ini terbagi menjadi 5 poin. Yang pertama yakni fertilitas. Apa itu fertilitas? Fertilitas dalam hal ini bisa dikatakan sebagai kelahiran, dan kelahiran ini terbagi menjadi 2, yakni kelahiran hidup dan juga kelahiran mati. Kelahiran hidup adalah kondisi kelahiran bayi tanpa memperhitungkan berapa lama dalam kandungan dan memiliki tanda-tanda kehidupan. Sedangkan kelahiran mati yakni kelahiran bayi setidaknya berusia 28 minggu atau sekitar 7 bulan dan tanpa adanya tanda-tanda kehidupan. Kemudian juga ada beberapa faktor yang mempengaruhi kelahiran. Yang pertama yakni pernikahan dini, dan Indonesia sudah memiliki cukup kasus yang banyak ya dalam pernikahan dini ini. Kemudian yang kedua yakni adanya stigma di masyarakat yang ketika memiliki keturunan itu hari tua mereka itu akan terjamin, karena merekalah yang tentunya akan memberikan penghidupan bagi mereka di hari tua. Kemudian juga ada beberapa penghambat dari kelahiran ini, yakni yang pertama adanya program keluarga berencana. Dan mungkin teman-teman juga sudah tidak asing dengan program ini, yang mana program ini merupakan suatu program dari pemerintah dalam upaya menekan angka kelahiran yang semakin tinggi dari waktu ke waktu. Kemudian yang kedua adanya undang-undang mengenai perkawinan. Dalam hal ini adanya batasan usia ketika melangsungkan suatu pernikahan. Misalkan seorang perempuan boleh menikah ketika berusia 17 tahun ke atas, sedangkan laki-laki berusia 20 tahun ke atas. Kita beralih ke poin yang selanjutnya, yakni mengenai mortalitas. Mortalitas di sini bisa diartikan sebagai kematian, dan kematian ini menjadi salah satu poin yang mempengaruhi faktor dari keadaan penduduk. Ada beberapa faktor penyebab dari kematian ini, salah satunya yakni mengenai sarana dan prasarana yang ada di masyarakat yang masih bisa dibilang terbatas dan belum memenuhi standar. Salah satunya sarana dan prasarana di bidang kesehatan. Kemudian penyebab lain seperti lingkungan yang kurang sehat, kemudian juga ada faktor kekurangan gizi di masyarakat, dan penyebab lain bisa berupa bencana alam dan juga wabah penyakit. Kita menuju kepada poin yang selanjutnya, yakni migrasi. Apa itu migrasi? Migrasi dalam hal ini merupakan suatu kegiatan perpindahan penduduk dari suatu daerah menuju daerah tertentu dengan tujuan untuk menetap. Dan proses menetap ini berlangsung sekitar lebih dari 6 bulan. Itu bisa dikatakan sebagai migrasi. Namun apabila proses menetap tersebut berlangsung kurang dari 6 bulan, belum bisa dikatakan sebagai migrasi. Namun dikatakan sebagai mobilitas sirkuler. Dan ada beberapa alasan dan juga penyebab dari terjadinya migrasi ini di masyarakat. Yang pertama yakni faktor ekonomi dan tujuan mereka untuk memperbaiki hidup. Kemudian yang kedua ada faktor politik, yang mana ada tekanan-tekanan dari tempat mereka menetap sebelumnya. Kemudian juga ada faktor hal-hal lain seperti faktor keadaan penduduk, karena misalkan masyarakat Jawa misalkan yang tentunya lebih dari 50% penduduk Indonesia tinggal di Jawa, itu bisa dikatakan sebagai pulau yang padat.
Dan berbanding terbalik misalkan dengan Pulau Kalimantan yang memiliki kepadatan yang lebih rendah dari Pulau Jawa. Kemudian juga migrasi ini terbagi menjadi dua, yakni migrasi antar bangsa dan juga migrasi antar daerah. Migrasi antar bangsa ini terbagi menjadi tiga, yakni imigrasi, kemudian emigrasi, dan remigrasi. Imigrasi ini bisa dikatakan masuknya penduduk dari luar menuju kepada Indonesia, misalkan penduduk Jepang yang masuk ke negara Indonesia. Kemudian juga adanya emigrasi. Emigrasi ini sebaliknya, kita negara Indonesia berpindah ke negara Jepang. Kemudian juga adanya remigrasi. Remigrasi ini kembalinya penduduk dari negara lain kembali ke negara asal. Kemudian juga migrasi antar daerah di Indonesia ini ada tiga, yakni transmigrasi, yakni perpindahan penduduk dalam suatu daerah menuju suatu daerah tertentu karena penduduk dalam suatu wilayah asalnya itu memiliki kepadatan yang cukup tinggi dibandingkan tempat atau wilayah yang akan mereka menetapi di sana. Kemudian juga ada urbanisasi. Nah, urbanisasi ini merupakan masyarakat desa yang berpindah menuju kota dengan beberapa faktor seperti misalkan faktor lahan pertanian di desa tempat mereka mencari penghasilan itu semakin sempit sehingga mereka berpikir perlu berpindah ke kota untuk mencari mata pencaharian yang lain. Kemudian juga adanya faktor penarik, misalkan masyarakat desa yang berpikir bahwa fasilitas sarana dan prasarana di kota itu lebih memadai dibandingkan di desa, seperti itu. Poin yang keempat yakni mengenai informasi kependudukan. Informasi kependudukan ini bisa didapatkan melalui beberapa kegiatan. Salah satunya yakni mengenai sensus penduduk. Kemudian juga ada survei kependudukan dan juga registrasi penduduk. Poin yang terakhir yakni mengenai kualitas penduduk. Ada beberapa parameter yang menjadi ukuran dari kualitas penduduk ini. Yang pertama yakni pendidikan. Pendidikan ini dapat menggambarkan bagaimana penduduk ini menyesuaikan diri terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Kemudian yang kedua yang menjadi parameter yakni mengenai kesehatan penduduk, dan kesehatan penduduk ini dilihat dari tingginya angka kematian bayi dan juga tingginya angka harapan hidup masyarakat. Kemudian parameter yang ketiga yakni bisa dilihat dari tingkat pendapatan suatu daerah, yang mana bisa dilihat dari pendapatan per kapitanya. Kita menuju kepada faktor yang kedua yakni mengenai struktur sosial. Struktur sosial ini berupa bentuk-bentuk kelompok yang ada dalam masyarakat, seperti halnya keluarga, ataupun juga golongan agama, kemudian partai politik, dan juga kelas-kelas sosial lainnya. Kemudian pada faktor yang ketiga yakni sistem ekonomi. Kehidupan ekonomi merupakan tingkatan produktivitas penduduk yang tinggi, karena dengan konstitusional yang rapi dapat mendorong seseorang untuk bekerja. Kemudian dari faktor sistem ekonomi ini terbagi menjadi dua pengaruh. Yang pertama yakni pengaruh langsung dan juga pengaruh tidak langsung. Dalam pengaruh langsung ini terbagi menjadi 3 poin. Salah satunya yang pertama yaitu konsep komoditi. Dalam hal ini menganggap bahwa komoditi itu berupa tenaga kerja yang dibayar melalui gaji dan upah. Kemudian yang kedua adanya konsep kebebasan memilih. Dalam hal ini berkaitan dengan administrasi negara. Konsep ini berkaitan dengan kepegawaian, yang mana apabila seseorang ingin mendapatkan posisi yang lebih baik, seseorang tersebut akan pindah ke jawatan atau dinas lain. Namun sebaliknya, apabila pegawai tersebut dirasa tidak memiliki keperluan lain, dalam hal ini tidak diperlukan lagi, maka ini berkaitan dengan pemberhentian kerja. Kemudian yang ketiga adanya konsep dari kebebasan kontrak. Kontrak dalam hal ini berkaitan dengan jangka waktu berlakunya dan juga berakhirnya apabila syarat tidak dipenuhi. Kemudian dasar-dasar dari kontrak ini diperlukan juga bagi hubungan kerja antara pegawai dan juga jawatan atau dinas tempat di mana ia bekerja. Kemudian adanya pengaruh tidak langsung dari faktor sistem ekonomi ini dengan adanya perkembangan dari titik kegiatan industri yang semakin
berkembang dari waktu ke waktu ini tentunya memerlukan pengetahuan dan campur tangan dari administrasi negara. Campur tangan ini tiada lain sebagai bentuk pengawasan terhadap salah satunya seperti keselamatan kerja pegawai dan juga sebagai pengawasan dari mutu hasil produksi serta jasa-jasa. Kita beralih kepada poin yang keempat mengenai ideologi negara. Ideologi yang mana merupakan suatu keyakinan, suatu pandangan yang dianut dalam suatu negara. Kemudian adapun dari administrasi negara ini sebagai pelaksana dari suatu kebijakan. Maka dalam hal ini ideologi merupakan cerminan dari sistem administrasi negara. Dan poin yang terakhir adalah faktor sistem politik. Dalam hal ini ahli-ahli politik atau political sciences memusatkan perhatian pada demokrasi dan juga totalitarianisme. Ada beberapa kesamaan paham dari political scientist ini yang mana bahwa administrasi negara disubordinasikan kepada penguasa politik. Dan perlu menjadi catatan bahwa adanya persamaan yang berpendapat bahwa administrasi negara merupakan suatu alat perlengkapan yang berada dalam pengawasan organ politik yang sedang berkuasa. Dalam hal ini wajah administrasi negara sebagai policy execution atau eksekusi dari kebijakan. Rekan-rekan, sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan pada pemaparan kali ini, yakni mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi sistem dalam ekologi administrasi negara. Seperti yang kita tahu bahwa ekologi administrasi negara ini dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berkaitan dengan kependudukan, kemudian juga struktur sosial, kemudian juga ada sistem ekonomi, ideologi, dan juga sistem politik. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada dosen mata kuliah Ekologi Administrasi Negara ini, Bapak Edi Setiawan, Esos MSI, yang senantiasa memberikan bimbingan. Saya mohon maaf karena masih banyak kekurangan dari pembahasan ini. Semoga ini menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk lebih concern terhadap ekologi ini, terhadap administrasi negara. Kemudian saya sampaikan terima kasih juga kepada rekan-rekan semua. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.